cek yang saya miliki. Gitu. Ini ilustrasi dari uh, penyelenggaraan transfer debit. Jadi transfer debit ini merupakan kegiatan penagihan sejumlah dana. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Ini masih bisa lah ya dibayangkan. Oke, kita masuk ke alat pembayaran menggunakan kartu. Tadi beberapa kali kan yang kita sebut dengan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu itu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit. Nah, apa itu kartu ATM? Kartu ATM itu sebetulnya istilah apa singkatan dari bahasa Inggris ya, Automated Teller Machine gitu. Jadi kita nggak perlu hadir di mesin, tapi nggak perlu hadir ke teller, tapi ini ada teller otomatis yang bisa bekerja untuk kita dalam bentuk mesin gitu ya. Nah, ATM ini adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana. Nah, ini agak panjang nih. Ini maksudnya gini. Jadi kartu ATM itu adalah kartu yang kita gunakan untuk melakukan penarikan tunai atau kalau kita mau melakukan pemindahan dana. Nah, kita bisa melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana kalau kita memang punya saldo di rekening kita. Jadi ini disebut dengan di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu yang ada di bank ataupun lembaga selain bank. Jadi kartu kita tuh terbitnya misalnya dari bank A dan di situ kita punya rekening kan, pastinya kita buka rekening, ada saldonya. Dan dengan kartu ATM ini kita bisa melakukan penarikan tunai ataupun kita memindahkan dana kita misalnya dari saya ke Mas Fahmi, tapi tentunya jumlahnya harus sesuai dengan saldo yang saya miliki. Jadi kalau kita mau transfer atau mau tarik tunai lebih besar dari saldo yang dimiliki, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kewajibannya harus dipenuhi seketika, jadi akan mendebet langsung rekening kita, saldo kita. Kalau nggak ada, ya udah nggak bisa, berarti akan ditolak gitu ya. Sama kalau kita mau transfer dana atau memindahkan dana ke rekening dari saya ke Mas Fahmi, kalau uang yang nggak ada, ya saya juga nggak bisa lakukan itu. Saya hanya bisa memindahkan atau menarik tunai sejumlah uang yang ada di rekening saya. Dikurangi dengan saldo yang harus mengendap dan tidak boleh jadi saldo minimal lah ya yang nggak boleh diambil. Nah itu. Dan untuk pihak bank atau lembaga selain banknya di sini kan ada lagi kalimat berikutnya yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di dalam ketentuan atau undang-undang apa namanya ketentuan perbankan ataupun tentang Bank Indonesia itu jelas disebutkan di dalam aturannya atau teman-teman bisa lihat ya. Saya nggak ingat pastinya ini di definisi di pasal 1 definisi ini ada penjelasan siapa saja yang eh, disebut dengan eh, pihak yang berwenang menghimpun dana. Jadi tidak kita bangun company terus kita bisa ngumpulin dana itu nggak bisa. Jadi harus memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Jadi pihak yang bisa menghimpun dana itu siapa? Tidak semua orang atau tidak semua pihak, tidak semua company punya kewenangan untuk menghimpun dana. Jadi ini adalah pihak-pihak yang eh, harus tunduk pada aturan Bank Indonesia dan OJK. Jadi untuk lembaga selain bank itu juga harus dilihat apakah dia termasuk lembaga selain bank yang memang punya kewenangan untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Nah, ini kartu ATM. Jadi dia akan eh,
apa namanya kewajibannya itu dipenuhi seketika dengan mengurangi saldo simpanannya. Kemudian eh, kartu debit. Kartu debit ini adalah APMK yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu. Simpanan dari pemegang kartu yang ada di bank maupun lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini sama dengan kartu ATM. Dan kartunya juga sama. Kalau teman-teman bilang ini kenapa disebut kartu debit ya? Kenapa ini satunya bilang kartu ATM? Ini sebetulnya kembali kepada fungsinya. Jadi pada saat kita mau melakukan penarikan tunai untuk melakukan pemindahan dana dengan kartu yang kita miliki, ini sebetulnya fungsi kartu ATM. Tapi kalau kita pakai belanja, kita misalnya ke supermarket, kita mau beli gula lah ya, beli gula, beli beras, terus kita pakai kartu ATM kita yang tadi untuk membayar apa yang kita beli, sebenarnya itu fungsinya sebagai kartu debit. Nah, seringkali kan eh, apa ya, ada pihak-pihak yang juga nggak tahu bedanya gitu ya. Jadi menggunakan namanya, oh pakai kartu ATM Bu, padahal saya mau bayar belanja gitu. Jadi kita ya udahlah gitu ya, karena kartunya sama gitu. Tapi pada saat kita bicara fungsi, fungsi kartu itu menjadi yang kartu ATM yang kita pakai untuk ambil uang eh, di mesin ATM itu menjadi kartu debit karena dipakai untuk membayar transaksi dari kegiatan ekonomi kita. Jadi kalau ditanya, ini kartunya kartu apa? Kartu ATM. Bisanya kartu debit Bu atau Pak gitu kan? Ya sebenarnya sama gitu ya. Ya nggak apa-apa kita juga memberikan bantuan untuk proses pembelajaran lah ya untuk teman-teman yang eh, bertugas di supermarket atau di toko-toko kelontong gitu ya yang memang bisa eh, bertransaksi dengan kartu debit ini. Oke, nah selain kartu ATM, kartu debit ada kartu kredit. Jadi kartu kredit ini merupakan APMK yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquire atau penerbit, dan selanjutnya pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus, charge card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Jadi kalau kita lihat kartu kredit ini sebetulnya kartu hutang gitu ya. Jadi kita nggak punya uang sebetulnya. Kita mau bayar dengan menggunakan kartu kredit. Dan pembayaran ini, jadi pembelian itu akan dibayar oleh acquire atau penerbit dari kartunya. Nanti di waktu-waktu yang sudah ditentukan, jadi waktu yang sudah ditentukan ini biasanya disepakati pada saat kita disetujui atau mengajukan permohonan kartu kredit. Jadi di situ biasanya, seingat saya ya dulu, saya ditanya, ini mau di debitnya eh, setiap tanggal berapa? Gitu. Kalau waktu itu saya bilang, karena kita gajian, waktu itu saya gajian tanggal 25 ya. Jadi saya bilang, ya udah akhir bulan aja. Jadi sesudah tanggal 25. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah saya mengontrol semua pembayaran atau semua kewajiban-kewajiban saya. Jadi kan biasanya kita gajian terus kita tahu nih kewajiban kita apa aja gitu. Tuh, jadi ini semua kewajiban saya kumpulkan sesudah tanggal pembayaran gaji. Sehingga nggak ada yang terlewat gitu ya. Dan kalau kita bayarnya di awal kan seringkali, misalnya kalau tagihannya tanggal 1 atau tanggal 10, duh ribet ya gitu, karena nginget-inget. Mau dibayar lebih awal, pasti kan rasanya, duh masih jauh, ntar aja bayarnya gitu ya. Nah ini
Jadi waktu pas di awal itu seingat saya bank tempat yang menawarkan kartu kredit itu menanyakan mau di eh, tanggal penagihannya tanggal berapa. Nah, saya nggak tahu nih sekarang apakah itu masih ditanyakan atau enggak gitu kan. Seharusnya sih iya ya karena di dalam definisinya ada. Jadi kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati. Jadi harus sepakat kita kedua belah pihak. Beda sama ya udahlah kita ikut aja. Nah, itu lain ya. Kita ikut aja dan kita tanda tangani artinya sepakat juga dong. Nah, tapi waktu itu saya pernah ditanya maunya tanggal berapa. Oke. Nah, di sini jadi nanti pada waktu yang telah disepakati akan muncul tuh tagihan. Kalau kita melakukan pelunasan sekaligus, itu sebetulnya disebutnya charge card. Karena kita biasa tagihan kita 100.000, ya pada saat pembayaran saya bayarnya 100.000 gitu. Jadi sebetulnya eh, tipikalnya biasanya orang-orang seperti ini hanya memanage pengeluaran aja gitu loh. Jadi nggak ya satu-satu-satu nyatetnya susah kali gitu ya. Tapi tidak ingin punya hutang gitu ya. Jadi kita hanya nggak pernah bawa uang cash, tapi bawa kartu kredit dan setelahnya kita bayar lunas, charge card. Itu ini sebetulnya juga bagus untuk kontrol. Karena kadang-kadang kan kita susah juga ya kita merasa punya uang padahal ini sebetulnya bentuknya hutang gitu ya. Punya uang kita beli-beli pakai kartu kredit tapi habis itu waktu muncul tagihan bingung gitu. Oke, ini ya intermezzo lah ya. Dan kemudian ada juga yang pembayarannya secara angsuran. Jadi biasanya di situ di dalam billingnya kan ada muncul eh, apa sih minimum minimum payment itu minimum payment. Jadi kita bisa bayar eh, minimal adalah minimum payment. Nah, hanya teman-teman juga perlu menjelaskan juga ya kalau misalnya apa resikonya pada saat kita membayar minimum payment. Karena akan ada bunga, akan ada eh, apa kewajiban tambahan. Jadi jangan sampai, kok nggak selesai-selesai ya bayarnya, kayaknya saya udah bayar sekian kali gitu kan. Kadang-kadang kalau udah lama tuh udah nggak ngitung lagi gitu ya. Nah ini perlu dijelaskan. Kalau kita bayar minimum payment itu ada kewajiban yang kadang-kadang pemegang kartu itu tidak paham. Nah sebetulnya itu di awal harus dijelaskan kepada para pemegang kartu. Sehingga rasanya kan kita ringan ya bayar angsuran, bayar ini minimum payment. Tapi kok nggak selesai-selesai sampai sekian lama gitu. Dan bertumpuk jadinya. Nah, risknya kalau memang mereka sudah tahu resikonya dan itu masuk di dalam risk appetite-nya mereka, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau mereka tidak terinfo, ini akan jadi masalah buat kita, eh, pihak bank atau lembaga selain bank yang eh, menerbitkan kartu. Karena menjadi gagal bayar gitu kan, atau tidak terbayarkan karena ternyata ya kemampuannya tidak sampai di situ. Sehingga buat mereka setelah tagihan menumpuk ditambah bunga-bunganya kali ya gitu. Nah, ini menjadikan sesuatu yang mempersulit mereka. Sehingga kita berharap ini tidak terjadi lah. Tentunya teman-teman di awal memberikan informasi yang cukup jelas kepada para pemegang kartu kredit. Oke, ya ini APMK, kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Nah, sekarang kan kita sering dengar juga ada kartu kredit yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi kita pakainya istilahnya kartu kredit pemerintah atau KKP. KKP ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit untuk belanja barang dan jasa pemerintah. Jadi kan ada progres lah ya perkembangan. Kalau dulu kan turun anggaran gitu masing-masing diturun.